Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ratih, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship, dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Fathia Rahmah Melia Wardani, Imam Ahmad Fikri, dan Rosalina Damayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai bisnis model kanvas pada salah satu brand kosmetik terbesar di Indonesia, yaitu Wardah Beauty. Wardah merupakan salah satu pionir kosmetik halal di Indonesia yang berhasil mempertahankan reputasinya sebagai brand inovatif, berkualitas, dan dekat dengan kebutuhan konsumen modern. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraih, salah satunya adalah penghargaan Top Halal Awards tahun 2025. Wardah kami pilih karena merupakan pelopor kosmetik halal di Indonesia sekaligus salah satu merek yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Wardah Beauty diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan yang didirikan oleh Ibu Nur Hayati Subakat. Wardah diperkenalkan pada tahun 1995 dan 4 tahun kemudian menjadi brand kosmetik pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Produk Wardah meliputi produk perawatan kulit, perawatan tubuh, makeup, dan produk haji dan umroh. Dalam bisnis, diperlukan sebuah strategi agar bisnis mampu bertahan dan berkompetisi. Strategi bisnis berkaitan dengan model bisnis. Tanpa model bisnis, maka strategi bisnis tidak dapat berjalan optimal. Model bisnis adalah sebuah gambaran bisnis secara konseptual yang memuat gambaran pemikiran dalam merumuskan dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu konsep model bisnis yang sering digunakan ini adalah bisnis model kanvas atau BMC. BMC merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam merancang, mengidentifikasi, dan memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan secara holistik. Konsep dasar BMC meliputi pemahaman tentang struktur, fungsi, dan tujuan dari 9 elemen kunci yang membentuk sebuah bisnis. BMC memiliki 9 elemen kunci yang meliputi segmen pasar, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, kegiatan kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Kemudian apa sih manfaat dan tujuan BMC? Manfaat BMC sendiri meliputi inovasi, efisiensi, komunikasi, kolaborasi, dan adaptabilitas. BMC mampu membantu perusahaan untuk merancang model bisnis yang lebih inovatif dan efisien. Kemudian BMC dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar tim dalam perusahaan, dan BMC dapat membantu perusahaan memahami pasar dan pelanggan dengan menganalisis segmentasi pasar dan memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan. Kemudian tujuan BMC yang pertama, memetakan dan memvisualisasikan model bisnis, mengidentifikasi dan memvalidasi asumsi bisnis, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mendorong inovasi dan adaptasi, serta memperjelas strategi dan fokus dari bisnis tersebut. Selanjutnya akan dibahas dengan detail elemen bisnis model kanvas dari brand Wardah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang customer segment. Wardah menawarkan produk kepada wanita muslimah di Indonesia, dan selanjutnya ada pelajar atau mahasiswi. Dan ada konsumen dari segi ekonomi menengah karena variasi harga yang terjangkau. Kemudian, penggiat event produk kecantikan. Untuk event-eventnya itu ada dari Beauty Class Wardah dan Beauty Muslimah Indonesia. Dan Wardah menawarkan untuk para wanita yang mau melaksanakan ibadah haji dan umroh, karena Wardah memberikan produk yang memiliki paket bundling haji dan umroh. Selanjutnya, itu ada value proportion.
Wardah menawarkan nilai atau manfaat kepada para pelanggannya itu seperti jaminan halal untuk segala jenis kosmetiknya, dan Wardah menawarkan kualitas keamanan yang dikembangkan melalui riset ilmiah, harga yang terjangkau, modern dan inspiratif, dan variasi produk kosmetik yang beragam. Wardah juga memiliki berbagai channel seperti toko retail modern, contohnya itu Guardian, Watson, supermarket atau minimarket seperti Hypermart, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain, toko kosmetik tradisional atau distributor tunggal seperti PT, PTI, saluran digital, itu tuh seperti official store-nya Wardah, di e-commerce juga ada media sosial lainnya. Selanjutnya, customer relationship. Wardah membangun hubungan kepada para customer-nya melalui komunitas atau gathering yang dilakukan secara online maupun offline. Biasanya Wardah melakukan kegiatan ini ketika Ramadan dan pasca Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, Wardah juga memberikan edukasi melalui beauty class dan tutorial. Ini bisa ada offline dan juga ada online. Kalau offline itu biasanya ada di counter dan di event-event yang diselenggarakan oleh Wardah. Untuk di media sosial, ada beberapa waktu ketika Wardah nanti akan memberikan penawaran tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan brand ambassador yang inspiratif dan layanan pelanggan yang informatif. Nah, pada bagian blok selanjutnya yaitu revenue stream, dari mana suatu perusahaan menghasilkan uang dan apa yang membuat pelanggan itu mau membayar. Di perusahaan Wardah sendiri, arus pendapatan utama Wardah berasal dari volume penjualan produk kosmetik, skincare, maupun hair care. Nah, karena Wardah ini juga menargetkan pasar dengan harga yang terjangkau, maka fokus penjualan produk pada Wardah itu pada volume tinggi dan frekuensi pembelian yang berulang. Selain pendapatan utama, Wardah juga mempunyai program loyalty program, yaitu program untuk menarik customer untuk bergabung ke dalam membership, di mana customer akan membayar sejumlah membership dan akan mendapatkan diskon, kupon, maupun VIP treatment tertentu jika memiliki membership Wardah. Bagian blok selanjutnya tentang infrastruktur internal di perusahaan Wardah, yaitu Key Resource. Tentang sumber daya apa yang paling penting yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis di Wardah. Nah, sumber daya utamanya itu tentunya adalah aset tidak berwujud yang berharga, yaitu sertifikasi halal dari MUI. Kemudian pabrik dan infrastruktur produksi dari Wardah maupun yang ada di naungan PT, PTI. Kemudian tim research and development yang kuat tentunya untuk selalu melakukan inovasi produk maupun membuat merek-merek yang terpercaya. Selain itu juga ada jaringan distribusi yang terintegrasi. Nah, sertifikasi halal ini merupakan key resource utama yang memicu adanya value proposition dan kepercayaan customer. Di blok berikutnya yaitu terkait key activities. Nah, aktivitas penting apa saja sih yang harus dilakukan perusahaan untuk selalu memberikan value proposition sendiri? Nah, di Wardah, aktivitas utamanya tentu adalah riset dan pengembangan produk, baik yang berkelanjutan, yang berkaitan dengan isu lingkungan, kemudian implementasi sistem jaminan halal di setiap proses produksinya, serta pemasaran brand dan edukasi yang masif. Di dalamnya juga ada aktivitas manajemen rantai pasok, di mana Wardah melakukan produksi hingga ke distribusi sampai ke pelanggan akhir. Di blok selanjutnya yaitu key partners. Nah, siapa saja mitra utama yang membantu model bisnis yang ada di Wardah? Mitra kuncinya tentu adalah MUI, karena MUI sebagai pemberi sertifikasi halal. Kemudian ada bisnis partner yang termasuk di dalamnya influencer maupun reseller.
kemudian tim ahli atau dermatologis yang selalu melakukan pengembangan produk dan berinovasi, kemudian platform online shop. Nah, di blok terakhir terkait dengan biaya perusahaan maupun cost structure yang menjelaskan berapa biaya terpenting yang harus dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis di perusahaan Wardah. Nah, struktur biaya Wardah yang mendominasi tentu adalah biaya produksi, baik bahan baku maupun manufaktur. Nah, kemudian biaya pemasaran dan iklan tentunya untuk membangun brand awareness di pasar yang kompetitif, terutama di pasar kosmetik maupun skincare, serta biaya logistik dan distribusi yang disebarkan luas ke seluruh Indonesia. Selain itu, ada juga biaya sertifikasi dan kepatuhan halal yang harus dipenuhi oleh Wardah setiap tahunnya, dan tentu biaya gaji tenaga kerja serta biaya operasional kantor. Dari analisis bisnis model Canvas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Wardah sebagai brand kosmetik halal di Indonesia tidak lepas dari sistem jaminan halal yang menjadi kekuatan utama, strategi distribusi yang luas, inovasi produk yang berkelanjutan, dan manajemen branding yang kuat serta dekat dengan pelanggan. Wardah mampu memanfaatkan BMC secara optimal sehingga model bisnisnya dapat stabil, adaptif, dan terus berkembang sampai sekarang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Lati dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.